الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا ندرك به المزيد من إفضاله ونتلقى به الفائض من نواله وصلى الله وسلم على حبيبه وصفوته وعبده محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أما بعد والحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, juga karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di taman surganya, yang mana kita memohon mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan langkah kita untuk duduk di taman surga yang ada di dunia ini, semoga kita dimudahkan untuk menuju surganya besok di negeri akhirah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini berbicara tentang bagaimana ilmu yang wajib atas setiap muslim adalah yaitu ilmu yang membuatnya mengerti tentang wajibnya semua yang difardukan oleh Allah atas dirinya, seperti sholat, seperti hal-hal yang wajib, wahakadha. Kemudian juga mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hendaknya kita mempelajari kaifiat pelaksanaan sesuatu yang diwajibkan kepada kita, terutama hal-hal yang wajib daripada ibadat, maka ilmunya pun menjadi wajib kita tuntut. Nah, dan ketahuilah, Al-Imam Al-Haddad mengatakan pengetahuan tentang itu terutama menjadi wajib pada saat hendak melaksanakannya. Nah, yang mana diibaratkan seperti orang ilmu umrah atau ilmu haji, apakah kita wajib menuntutnya? Kecuali kita inda iradatihi wa inda mubasyaratih, ketika kita ingin melakukannya, ketika kita ingin mengerjakannya. Sama seperti puasa. Dari karena itu alangkah lebih bagusnya sebelum puasa itu diceritakan tentang ahkamus siyam, hukum-hukum puasa. Jadi sebelum puasa itu umpama sebulan atau awal Sya'ban diceritakan masalah hukum-hukum puasa, bagaimana tata cara puasa, bagaimana pembagian puasa, syaratnya, kemudian apa yang membatalkan puasa, apa yang menjadi makruh dalam puasa, begitu. Alangkah lebih bagusnya. Begitu kan. Inda iradatih, ketika ingin melakukannya. Karena ilmu itu tidak akan pernah menjadi wajib kecuali yang pertama tadi itu adalah ibadahnya wajib, seperti sholat kita wajib menuntutnya, atau ketika kita ingin melakukannya. Sama seperti orang yang ingin berdagang, apakah semua kita wajib menuntut ilmu dagang? Enggak, kecuali orang yang ingin berdagang. Berdagang, ayo bismillah. Nah, kalau orang ingin berdagang, ayo tuntut ilmunya dulu. Dari karenanya Sayyidina Umar sangat menekankan di masa kekhalifahan beliau, kepemimpinan beliau, beliau mengatakan la yabi' fi sugina wa la yashtari man lam yatafaggah. Jangan ada yang transaksi di pasarnya kita orang yang tidak faham agama. Jangan mau transaksi di sini. Ada. Begitulah sugul muslimin ka musallal musallin. Pasarnya orang muslim dahulu seperti masjidnya, seperti musallanya orang yang sholat. Maksudnya bagaimana? Tidak ada kata-kata yang kotor di pasar, tidak ada hal-hal yang sia-sia di pasarnya, tidak ada ghish, penipuan, tidak ada khianah, tidak ada kadzib, tidak ada kebohongan di sana. Apakan lagi sampai melalaikan kewajiban. Sugul muslimin ka musallal musallin. Pasarnya orang muslim itu seperti musallanya orang yang sholat. Itu di eranya Sayyidina Umar. Coba lihat, bayangkan, jangan ada yang masuk ke wilayah kita, orang yang tidak faham agama, baik orang yang membeli ataupun orang yang mau menjual.
Kenapa? Beliau bukan tidak ada alasan, karena kata beliau fa inna man lam yatafaggah, orang yang tidak faham agama akal riba wa huwa la ya'lam. Dia bakal terjerumus dalam riba dan dia tidak paham itu semua. Apakan lagi Masya Allah, dagang di pasar dapat ini, tidak tahu bagaimana ini transaksinya, boleh apa tidak. Tanya dengan ulama, kedahakun. Inilah pentingnya ilmu agama. Dari karenanya nyekolahkan anak ke pondok pesantren, menyekolahkan anak ke agama, tidak harus mereka itu jadi ulama, harus punya pengajian, harus punya pondok pesantren. Kada harus, karena kita ini alam. Mengaran alam tuh baharu. Kada harus. Mendung bukan berarti hujan, hujan bukan berarti labat. Itu kalau kan seperti itu. Artinya kada denang pasti. Kalau kada denang pasti selama kita di dunia nih, kada denang pasti. Oh harus alim anak, kada. Harus jadi ulama, harus kena khutbah di sini, harus jadi imam tetap, kada harus. Nah terus tujuannya apa? Yang penting dia faham urusan agama. Kita sebagai orang tua sudah tidak bisa mendidik, mengajarkan tentang sholat, mengajarkan dari istinjanya, dari taharahnya, dari sholatnya, membiasakan sholat berjamaah. Bayangkan Pak, Bu, hadirin yang menyaksikan acara ini, 4:30 anak kita sudah ada di musalla di pondok pesantren. Oh kitanya, maaf. Mereka mempelajari tentang sholat, mereka mempelajari tentang ini, itu dan lain sebagainya, dan itu menjadi bekal mereka untuk menghadapi kenyataan hidup. Orang paham agama, meskipun pada akhirnya dia dagang, lihat bagaimana dagangannya, beda dagangannya. Yang dia dengar beda, yang ada di tokonya beda sama yang lain, berkahnya beda. Kenapa? Dia faham ilmu agama. Jadi tidak harus. Kalau memang ilmunya manfaat buat orang banyak, ya alhamdulillah. Tapi tidak ada kata-kata gagal dalam menuntut ilmu pengetahuan agama. Sekali lagi, tidak ada kegagalan di dalam memperjuangkan untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Tidak ada yang gagal. Semuanya sukses. Cuma kesuksesannya dengan porsi masing-masing yang dia dapatkan. Maaf, orang kadang beranggapan, oh setelah sekolah pondok pesantren ada akhirnya dagang. Oh jadi buah bibir masyarakat. Masyarakat itu pondok pesantren 6 tahun sampai ke mana sekolah, ujung-ujungnya toko. Itu sama aja. Apa bedanya? Ya tentu beda. Maaf Pak, maaf Bu, tentu beda. Pedagang yang punya ilmu dengan pedagang yang tidak punya ilmu beda. Apapun jabatannya, mau anggota, mau dia dokter, mau dia DPR, mau dia apapun, kalau dia punya ilmu beda, rasanya pun beda. Beda, wallah beda. Tidak ada yang gagal. Jualan ini, jualan itu. Kenapa? Tuh orang di Tarim, Hadramut, sambil jualan sambil ngaji. Bahkan guru bacaannya kitabnya itu, kitab yang dia baca di toko-tokonya itu, kitab yang dibaca orang tingkatan-tingkatan tinggi. Pasar aja bang. Ada orang datang, ada apa? Mau beli ini berapa? Sekian. Bisa kurang, tidak bisa, mau beli sekarang. Ya Allah, ini orang kayak ada perlu dengan dunia. Ini syaratnya aja, dagang ini syaratnya aja, udah bismillah. Jam 9, setengah 10 buka, belum zuhur udah tutup, sampai setelah asar baru buka lagi, belum maghrib tutup. Ya Allah, kalau kita berusaha jaga kau ditungkati matahari, jangan sampai tenggelam, jangan habis lawan. Mun kita berusaha ya Allah jaga kau ditungkati toh matahari, tungkatina supaya jangan sampai tenggelam, habis umbuhnya. Ada orang mengaji di atas, ada yang jualan baju di atas bajunya, ngaji, jualan baju, jualan sendal. Ulun tahun berapa terakhir masuk masih ada pemandangan yang semacam itu.
Masuk. Waalaikumsalam. Ini berapa aja? Sekian ya. Kawa kurang lah. Ada kawa aja. Hendak tukar kadang-kadang. Wah, yun gini. Hebat benar. Jerbuhannya rezeki ke hadapan tertukar. Udah selesai. Ayo itu ilmu. Nah, coba menurang kada ilmu. Mau dihiga payu terus. Ini aja. Nyata sudah batuyul. Ayo. Inya karena kada bail. Nah, seorang kada payu lalu pulang sangka jahat, bisa disiramnya baju pembenci seorang nenek aja. Nah, lalu jatuh kada sing payuan. Apa? Salah maksudnya nang bedagang tadi. Lain ini lain. Ya Allah. Kada lain pian nih payu ada. Orang masih anom lah ti bajunya aja kayak orang anom. Ada gampang. Kada tadi pas tunjuk na kayak ini nah, harusnya kayak ini aja. Kada sing payuan, itu kayak ini nah ya. Ini kada ada unsur kesengajaan, kada. Lalu aja guru sangka jahat, lalu inya kada beilmu, mun bebuhannya. Pinarancak sudah orang nungkar di sini, jadinya dosa nungkar di sini. Tuh kawanku di sebelah sama aja barangnya. Kasiannya kada ada yang menungkar mulai tadi pagi. Ini ada bisa anak bini juga nungkar ke sana. Ayo. Adalah itulah. Hah? Kamu kan sini aja. Situ ada asli barang ini yang ori di sini. Allahnya kada beilmu kali ya. Orang kada beilmu nih ranjah terus. Ada tahu lampu habang, lampu kuning, lampu hijau, ranjah terus. Pokoknya kada beilmu. Coba orang beilmu. Wah. Ayo. No di sini. Udah tahu orang berapa kali hatam tuh di pasarnya aja. Sugul muslimin ka musallal musallin. Oh kita di akhir zaman alal agal paling minim seandainya di pasar juga ya qasidah diputar. Apa qasidah abah guru sekumpul ada juga. Nah, biar aja orang sebarang sana bebuhan koplo kan jadi masalah. Qasidah ada juga yang mendinginakan, ada juga yang itu paling minimal. Kena ceramah sidin ka diputar. Kena apakah ada juga nah ada dengaran. Ada juga dengaran. Nah, kenapa tertawa? Berdakwah itu kada harus di masjid. Berdakwah itu kada harus di sana siap ada majelis. Bahkan kita di pasar pun duduk niat berdakwah, buka ceramah siapa pernya no. Sidin berceramah, ada orang lewat mendengar, dapat pahala seorang. Nah, kada harus itu seberataan pondok pesantren, majelis hanya wasilah. Perantara untuk menyampaikan, tetapi menebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu di mana aja, bismillah. Yang jadi profesi supir taksi, ayo. Radio yang ada di dalamnya, tip yang ada di dalamnya, buka MP3 yang ada ceramahnya, yang ada solawatnya. Ketika ada solawatnya orang umat bersalawat, ya kita dapat pahala. Apa? Hati orang berilmu beda kalau beda orang berilmu. Ada kawan disamaratakan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun dalam Al-Qur'an. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Ya tentu jelas tidak sama. Apalagi kita Pak di akhir zaman ini tidak ada tempat yang paling layak untuk mendidik anak-anak kita melainkan tempat yang paling banyak pendidikan agama di dalamnya. Pian mun sudah paham non agama tuh Pak. Nyaman benar. Biar jadi nang apakahnya kena nah ajinya sidin guru yang baca ada nang ihya bacaannya no ayo pian di toko aja nah Masya Allah apalagi nang bahari-bahari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi 300 rakaat dulu sebelum berjualan sembahyang di toko aja 300 rakaat dulu sebelum membuka toko. Masuk toko, horden disasar sidin 300 rakaat dulu. Allahu Akbar. Tuntung hanya buka. Coba Nang bisi toko di sini. Aji Imol kan coba. 300 rakaat dulu aja. Langsung sekali membuka sore sudah hari ya. Orang barakah di dalam waktu. Masya Allah. Allah kita ya, Habib Umar ketika menceritakan Imam Junaid Al-Baghdadi kata beliau kita di akhir zaman jangankan di pasar 300 rakaat di masjid kita tidak kita temukan orang yang sholat 300 rakaat tapi di zaman mereka di era mereka dunia itu hanya sekedarnya aja ibaratnya tujuan itu syaratnya aja nah, syaratnya aja kayak apa syaratnya aja
asal ada aja anu aja jurang tuh apalah apa juga itu Bang, syaratnya aja Bang. Kadang ada kata penting juga. Nang penting ibadah. Ketika akhirat kita kejar, dunia akan mengikut. Ketika dunia yang kita kejar, maka akhirat tidak tentu mengikuti di belakangnya, dan tidak ada yang kita dapat dari dunia melainkan apa yang sudah ditakdirkan untuk kita. Sekali lagi, ketika akhirat kita kejar, dunia yang akan mengikut. Namun ketika dunia yang kita kejar, akhirat tidak akan pernah mengikut di belakangnya, dan tidak ada yang kita dapatkan dari dunia yang kita kejar melainkan apa yang sudah ditakdirkan untuk kita. Payu ya Allah. Mau kada payu beriakan. Ranai. Dari karenanya kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, siapa orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada manfaat dan kebaikannya. Allah, pasar aja orang nggak? Ya jerlun tadi, Mbah Maghrib tadi, Rasul mengatakan pedagang Muslim jujur, amanah, besok ketika di hari kiamat yuhsyar ma'as syuhada, dikumpulkan dengan para syuhada. Pedagang orangnya di pasar, tapi muslim, menjaga hak muslim, jujur, tidak pernah berbohong, amanah, yuhsyar ma'as syuhada yaumul qiyamah. Dari mana dapatnya jujur, amanah? Ilmu. Ini kadang nih barang kami ini ori, yang lain kada ada orinya, itu KW beratan, KW 1, KW 2. Masya Allah. Asli, Masya Allah. Artinya kita mendengar guru-guru berkisah itu kadang hanya cerita, kita melihat langsung di hadapan. Oke, ini orang di pasar kalinya. Sebelum tutupan sudah. Ini kada turun ke pedagang kecuali sembahyang duha beres dulu beratan. Kada turun dulu ke gawian kecuali sembahyang duha beres sudah beratan. Duha beres, yasin beres, nyar turun, amaliyah wiridan banyak turun. Bahkan Habib Umar pernah menceritakan di Sewun, kampungnya Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid, itu pedagang-pedagang yang pekerja keras, bukan pedagang, pekerja keras yang kuli-kuli bangunan, pedagang-pedagang yang sibuk, yang bisnisnya, itu tidak kurang wirid mereka dalam sehari semalam 3 juz baca Al-Quran. Masih sempat-sempatnya baca Al-Quran. Wah kita ya Allah, kenapa juga nggak ada mengaji? Ada waktu lagi seorang aja, sibuk banget. Ada waktu, cuma kita yang tidak bisa mengaturnya. Ada waktu, tapi kita yang tidak bisa menyempatkan daripada untuk baca Al-Quran. Ada waktu untuk majelis, ada waktu untuk mendengarkan ilmu, ada, tapi kita yang kadang-kadang beribu alasan untuk absen di tempat-tempat mulia yang semacam ini. La ilaha illallah. Nyari mau kada beilmu nih, menggangan gen bibinian nih, mau kada beilmu, jadi apa gangannya? Bemasak mau kada beilmu. Apa bemasak mau kerja kalau di warung ada pemasakan. Separuh aja ya kalau. Nah. Itu kayak 7 orang hendak berhaji, makanya ada manasik haji. Nang manasik tuh gen banyak nang tersalah. Aku aja mau ngucap Hajar Aswad kamu aja sunyi orangnya. Di mana-mana sunyi. Hajar Aswad kan ada sunyi. Di mana-mana sunyi. Abu curan aja. Ada orang ikam aja. Aku aja seorang onon nah. Mau kucap ranai aja. Rukunnya manis sekalinya nah. Salah. Asal hirang aja sini ya sudah. Nyemau bang. La ilaha illallah. Anak sembahyang hajat, tahu dulu sembahyang hajat, makanya dikisahkan kalau sembahyang hajat. Anak sembahyang Idul Fitri, Idul Adha tuh jarang. Kalau tuh gawiannya sembahyang setahun sekali. Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha adalah setahun 3 kali lah Idul Fitri lah. Hah?
Setahun sekali, makanya nah Idul Fitri lah ini sembahyangnya sebelum Fatihah takbir dulu ya imam. Allahu Akbar, timbah tuntung takbiratul ihram, bertakbir 7 kali ya imam. Allahu Akbar, di antara 2 takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Takbirnya bacaannya itu 6 kali aja. Takbir yang ke-7 itu sebelum baca Fatihah kada usah lagi membaca subhanallah walhamdulillah akbar. Nah sudah dijelaskan berataan baitu Fatihah hanyar surah bepian Fatihah aja. Nah kena nangka rakaat kedua pulang 5 kali takbir, selain takbir intiqal, takbir perpindahan, kemudian tasbihnya itu 4 kali aja. Nah, ya makmum dah ya kita sembahyangan ya makmum. Allahu Akbar ya imam, tagasut baca Fatihah berdahulu. Nah hanya 5 dijelaskan tadi, imamnya seorang nang salah. Allahu Akbar, harusnya takbir lagi, imamnya tagasut bismillahirrahmanirrahim. Nah jemaah makmum kayak apa ini kisahnya, lain yang disampaikan lain yang prakteknya. Ayo kayak apa imamnya bingung juga. Nah imam dauram kayak apa ini, bismillah sudah. Ayo kayak apa yang di belakang aja gawil kayak apa aja imamnya kan makanya tadi kita takbir 7 kali. Ayo kayak apa guru? Batalai lah. Ulang jadi imam bahasa. Hah? Tarusakan sudah. Sunnah aja kalau neta. Sunnah ini wajib sudah bismillahirrahmanirrahim tarusakan. Apa kisah? Ini nangaran kada be ilmu nih lalu imamnya tadi pindah iya menyampaikan gini junong kada pian kada merasa kan jadi imam tuh kayak apa. Gugup. Belum lagi ini itu lain sebagainya. Kenapa jadi dihual ingkar bapak juga nang itu? Imamnya pulang, jadi imam daripada aku di pandir masyarakat mau makan bahasa dinya. Nah sudah. Itu aja bahasa dinya. Ibuhannya. Allah. Imamnya banyak yang dipikirkan ya Pak. Baca setelahnya. Adapun orang-orang zakat itu juga zakat harta wajiblah mempelajari zakat harta lah. Wajiblah pian wajiblah mempelajari zakat harta. Kada orang betakun kada kah itu aja kada usah panjang-panjang. Ibarat betakun kini hendak kawin kada kah atau kada kah itu aja. Pian nih mempelajari zakat harta wajib kah kada kah? Nah kenapa pulang amunnya pulang iya atau kada aja wajib kada kah? Kada wajib kada kah? Kenapa jadi wajib? Nah amunnya ada duitnya aja itu ngarannya bersyarat. Padahal nang saat ini wajib kada kah mempelajari zakat harta? Kenapa jadi kada? Kayak hendak kawin gitu duitnya. Masuk jebakan Batman ya ini nih. Jakanya sih menyambat wajibnya sih kenapa ulun berduit. Nah mendengar ini kada wajibnya jurang kenapa kada wajib kada duitnya hendak kawin jurang pulang. Iya ambah pancat bisa batal pulang. Masya Allah raminya kita tawaan mudahan bahagia dunia akhirat itu. Astagfirullahaladzim. Artinya kayak zakat harta wajib lah kayak sidin kayak kita nih mempelajari kada wajib pun kada berduit. Kita nih wajibnya menerimakan zakat orang aja. Ada nama zakat ini menerimakan lah. Mbah kita kada wajib kalau lain orang-orang sugih nang bersimpan emas nang kada berpakai nang di dalam berangkas tuh itu nang mempelajari kayak apa zakat hartanya berapa zakatnya berapa yang dikeluarkan. Kita nih urusan yang menerimakan aja batulisan di muka rumah khusus menerima zakat. Masuk 50 meter. Allah hendak zakat apa aja, hendak zakat ini zakat itu, zakat mal, zakat perdagangan, zakat perniagaan, zakat hewan ternak, terima terus haji kapsul. Nah ada Allah kada wajib kalau kada wajib. Kenapa? Karena kita kada hendak berzakat. Jadi ilmunya sembahyang pang wajib kada kan pelajari. Nah itu wajib. Kenapa kita nih wajib sembahyang pelajari ilmu sembahyang. Nah minta
Adapun orang-orang awam ada kalanya yang benar pengetahuannya tapi ada kalanya salah. Karena itu janganlah sekali-kali mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan mencontoh mereka. Tidaklah sah selain mengikuti para ulama seperti itu, yakni yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Al-ilmu bila amal al-ilmu bila amal junun, kata Imam Ghazali. Ilmu yang mudah didapat tapi tidak diamalkan itu seperti orang yang tidak punya akal, gila. Wal amal bighairi ilmin la yakun. Amal tanpa didasari dengan ilmu itu tidak akan pernah mungkin diterima. Nah, jadi ilmu harus diamalkan. Yang diikuti itu ulama. Ulama kita satu persatu udah, ya Allah, pulang ke rahmatullah. Gal betingan bulikan banyak benar di 2024 nih lah. Ya Allah, sampai bila kita nggak kayak ini aja, ada mengaruan ngelakuan kulir aja. Gugur satu tumbuh 1000 aja, tapi biar kayak apa aja 1000 kadang kau menggantikan yang satu. Bujur tapi daripada kadada, ayo daripada kadada baik malar nang ini lapar parut ada karak nasi, ayo aku nggak makan karak nasi random di banyu apa ngalihnya nyaman aja daripada kadada makan lalu aku makan karak nasi, makan keripik bayangkan ayam panggang naik sama aja hirangnya bangit kalau karak tuh. Punya paham tuh kada tertawa benernya paham tuh bayangkan ayam panggang jurun tadi tuh iya toh bayangkan ayam panggang membayangkan tuh apa musyahadah kalau nah bisa kada kau aja biar 1000 kada kau mengganti nang seikong bis itu bang kamu kelaparan aja dah nyata bener ada karak makan karak tuh karaknya tuh dimakan tahu karak lah apa karak nasi hang itu warnanya apa hirang, ayam panggang warnanya apa? Sama hirang bayangkan Ranai. Bayangkan no. Atau ada HP cari dulu di Google ayam panggang no lihati sambil makan. Pas kerukup-kerukupnya tuh nang kayak makan tulangnya nang renyah tuh. Inya nyamannya tuh ngan sini aja, ngan sini sama sama aja. Ngan sini aja nyamannya. Sakada ada lagi bang aja. Ada. Masa ada lagi ya ada walakin jalla antarahum a'yunul juhali, tapi mata yang penuh dengan kebodohan tidak akan pernah melihat keberadaan mereka. Fa kaifa yakhlu 'alamus syahadah, bagaimana mungkin alam dunia ini kosong dengan keberadaan mereka, sedangkan mereka adalah orang-orang yang memberikan petunjuk untuk umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kosong, pasti akan selalu ada. Tinggal kebersihan hati kita aja lagi yang memandang orang kayak apa. Ada. Baca. Sudah amat jarang ditemui di masa sekarang. Karena itu apabila melihat seorang ulama masa kini melakukan atau meninggalkan suatu, melakukan atau meninggalkan, komanya di mana? Belajar kadikam tata bahasa, maka kuliah. Ayo kuliah. Ini kada sing kuliahan apa paham aja. SR namun lulus bisa. Ya Allah, bujur-bujur membacanya. Apa itu? Melakukan atau meninggalkan. Kenapa kayak itu? Melakukan atau meninggalkan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Nah bagus kalau kayak itu jadi paham. Dengar ulang. Sudah amat jarang ditemui di masa sekarang. Karena itu apabila melihat seorang ulama masa kini melakukan atau meninggalkan sesuatu yang tidak engkau ketahui apakah itu hak atau batil, janganlah mencukupkan diri dengan hanya melihat saja, baik ketika ia melakukan ataupun meninggalkannya, tetapi engkau harus menyatakan tentang alasan menurut syariat dan hukumnya dalam agama. Pada kenyataannya seorang muslim tidak memerlukan. Ini harus ada. Jangan nang fanatik buta.
Nah, coba baca. Karena itu apabila melihat seorang ulama masa kini melakukan artinya sidin menggawi atau meninggalkan sesuatu nang ikam kada tahu sidin apakah itu bujur kah atau salah kah, jangan hanya cukup yaitu melihat saja. Oh kada sidin anu pasti anu aja ini takut dengan cara yang baik tentunya. Jangan cukup baik ketika ia melakukan atau meninggalkan, tetapi engkau harus menanyakan tentang alasan menurut syariat atau hukumnya di dalam agama itu seperti apa. Kayak pegerang, hukumnya ini. Nah, itu. Ayo. Pada kenyataannya seorang muslim tidak memerlukan waktu lama untuk mempelajari hal-hal yang difardukan atas dirinya dan tidak pula ia akan menjumpai kesulitan dalam hal itu, sebab semua itu amat mudah dicapai. Bagi seorang muslim yang cerdas cukup 1 atau 2 jam mempelajarinya dari seorang ulama yang pandai, seperti ketika seorang Arabi Arab pegunungan datang menghadap Rasulullah SAW untuk belajar sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Menurang pintar setumat gen paham, menurang pintar. Tapi yang namanya nuntut ilmu tuh perlu waktu. Perlu waktu, itu salah satu modal keberhasilan, perlu waktu. Kada ada nang instan tuh kada ada mie aja nang ada itu gen mie itu kada kau langsung jual diramuk dulu, dijarang hanya kau dimakan. Instan tuh padahal. Ada kawa juga harus ada anunya juga harus batitian nak sampai ke atas titiannya ada nah tunggal diciptaan udah kau langsung bok ada kawa ada juga. Ini orang kadang-kadang melihat yang sudah suksesnya aja kada tahu kayak apa proses untuk menuju kesuksesan itu kayak apa kada tahu. Melihat nang wahininya aja sugihnya sidin jadi kamu lihat wahininya aja kayak apa kan sin bahari juga menemukan titik sugih itu nang kayak apa tadi kisahnya tadi. Ayo bismillah. Pada waktu itu beliau sedang berpidato di atas mimbar, segera beliau turun dan mengajarinya, kemudian kembali ke mimbar dan meneruskan pidatonya. Secara keseluruhan seorang yang ingin selamat dan itu namanya selamat dan Allah 2 kali salah 3 kali salah sudah diskualifikasi aja sudah nih. DO aja dah nih. Aduh kayak apa ini? Macam lagi ada paham orang ada paham mendengar dan apanya kisahnya di mana titik komanya. Secara keseluruhan seorang yang ingin selamat dan beruntung hendaknya tidak memulai sesuatu atau terus melakukan apa yang telah dimulainya sampai ia mengetahui hukum Allah tentangnya. Nah itu hendak beruntung kayak itu pang harus bermodalkan ilmu. Ayo. Apakah termasuk wajibat yang diwajibkan, mandubat yang dianjurkan, mubahat yang dibolehkan, makruhat yang tidak disukai, ataupun muharramat yang diharamkan? Sebab segala sesuatu tidak akan menyimpang hukumnya dari salah satu kelima macam tersebut. Saya baca bro. Coba apa nang wajib, apa nang mubah, apa nang makruh, apa nang muharram. Itu seberatan tuh beredar di situ Pak. Makanya kejadian Isra Mi'raj tuh Nabi Muhammad disuruhin apa? Banyu susu lawan khamar itu kalau itu pang kehidupan kita selalu dihadapkan dengan itu. Susu lawan khamar. Itu diambil oleh Nabi susu. Kayak itu pang kehidupan kita terus selalu disodorkan dengan hak batil. Begitu nikmatnya kita ketika kita mengetahui yang hak itu adalah hak, dan lebih nikmat lagi ketika kita mengetahui hak kita ikuti. Ada yang lebih sengsaranya itu apa? Tahu itu batil tapi tidak bisa berdaya karena tekanan dari atasan, samping kanan kiri dan lain sebagainya, sehingga mengakui yang batil itu adalah hak. Ini sengsaranya luar biasa hidupnya. Dia tahu itu batil sebenarnya, tapi karena tekanan sehingga mengakui yang batil itu adalah hak. Dari karenanya ada doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada saya yang hak itu memang hak
dan anugerahkan kepada saya untuk bisa mengikutinya, dan perlihatkan kepada saya yang batil itu adalah batil, dan anugerahkan kepada saya untuk bisa menjauhinya. La ilaha illallah. Itu Pak. Kadang-kadang ada nang apa namanya? Ulun dari tadi nah mencari di sini, ulun sesuaikan dengan bahasa Arabnya, ada yang tertinggal terjemahnya. Dari tadi ulun mencari, ulun sesuaikan nah. Ada yang tertinggal. Cerita tentang orang yang beribadah tanpa ilmu kedada. Wa'lam anna man 'abadallaha bighairi ilmin kana ad-darar al-'aid 'alaihi bisababi ibadah. Ini kisah orang nang dari Maroko, dari Maghrib, ibadahnya luar biasa. Maaf, bukan dari Maroko, dari Maghrib. Orang tersebut ibadahnya luar biasa. Nya kada kawin-kawin, ditukarnya himar. Pina memuncak nafsunya, hantupnya himar. Inya kira kada apa-apa. Sekalinya nya kada beilmu. Banyak banana nang tertinggalnya nah. Makanya lu mencari mulai tadi, mana ini bulang bulik. Nah. Jadi perlu juga kita merujuk ke nuskhah nang aslinya ini. Nah. Banyak banget bang lah. Langsung ke sini, wa 'alal jumlah faman arada ay yaslam wa yaghnam, siapa yang hendak selamat dan sukses fa alaihi alla yadkhula fi syai'in, hendaklah dia jangan mengerjakan sesuatu kecuali apa namanya dengan ilmu pengetahuan agama. Banyak yang tinggalnya ala kulli hal. Baca. Lebih lanjut, kaum mukminin terbagi menjadi awam dan khusus. Adapun orang-orang awam ada kalanya tergelincir ke dalam perbuatan meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Sebaik-baik mereka ialah yang segera bertaubat dan beristighfar. Nah itu sebaik-baiknya. Yang orang awam tuh kadang-kadang meninggalkan kewajiban, gawe nang haram. Tapi yang lebih baik bagi mereka itu orang yang bersegera bertaubat dan istighfar. Ayo. Mereka itu juga tidak terlalu suka mengerjakan nawafil. Di samping mereka itu biasanya bergelimang secara keterlaluan dalam hal-hal yang mubah. Sedangkan orang-orang yang khusus, mereka orang awam tuh jinya aku sembahyang gini untung sudah. Nang wajib sembahyang ini untung mana sudah jinya. Sembahyang lagi untung mana sudah, ada pian orang nang omah. Diberi duit ke masjid ya tuh ada hakunnya. Beri duit aja orang udah. Kada wani ke masjid. Bakal wani pada di bawah itu bakal ada di bawah masjid itu ada wani kan. Sedangkan orang-orang yang khusus, mereka ini mengerjakan segala wajibat, meninggalkan apa saja dari hal muharramat, selalu melakukan perbuatan-perbuatan mandubat, di samping mencukupkan diri mereka dengan sebagian mubahat, sekedar yang dapat menjadi sarana untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhkan dari segala larangan. Setelahnya itu orang khusus gitu orang khawas, orang nang istimewa, nang wajib digawi sidin, nang haram tinggalkan sidin, nang sunnah digawi sidin, istiqamah pulang. Nang mubah itu sekedarnya aja sidin, sekadar syarat aja tadi, asal syaratnya aja. Ayo, mudah-mudahan kita kawa menggawi nang wajib, galakan nang haram, mengerjakan nang sunnah, istiqamah dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bab kelima. Bab kelima. Memelihara kebersihan zahir dan batin. Hendaknya engkau membiasakan diri untuk selalu menjaga kebersihan zahir dan batin. Siapa saja yang sempurna kebersihannya akan menjadi malaikat ruhani dengan jiwa dan keruhaniannya. Meskipun ia tetap sebagai manusia dalam bentuk zahiriyah dan jasmaniyahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Buniyad dinu 'alan nazafati." Artinya, agama ini ditegakkan atas dasar kebersihan. Dalam kesempatan lain beliau bersabda pula, "Innallaha nazifun yuhibbun nazafah." Rawahu Tirmidzi. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bersih dan ia menyukai kebersihan. Nah, harus bersih. Bilang orang bakulat pinggulu baju kayak orang beraja. Bersih, apalagi periannya
seorang yang dilihati orang harus bersih baju, Masya Allah, harus bersih baju, apalagi nang seorang diragap orang, apalagi juga seorang meragap tuan guru. Ingat sedikit tuh kopiah tuh berapa bulan gak dapat tabas meragap sidin, bilang puyang sidin lah, kayak bilang kayak takuntal. Nah, wa alaika biluzumin nadhafati zahiran wa batina. Hendaknya membiasakan diri untuk selalu menjaga kebersihan zahir dan batin. Zahirnya bersih, batinnya bersih. Nah, siapa orang yang sempurna kebersihannya, maka ia akan menjadi malaikat rohani dengan jiwa dan rohaninya. Oh, hebat loh. Meskipun tetap sebagai manusia, tapi rohaninya nang luar biasa. Manusia orang cuma rohaninya nang luar biasa. Nah ini orang nang memberasihi roh. Mungkin kita ini enggan nang awak aja nang lamak. Hati bilang bakurus, suntik putih lah, inilah itulah. Awak putih, hati lutung. Kadang-kadang lutung. Apa bin lutung? Apa lutung? Nawai. Sabar ya. Nah makanya dari karena itu buniyad din 'alan nadhafah. Agama ini ditegakkan atas dasar harus bersih. Makanya habis makan basol, habis makan bawang mentah, jangan hendak masuk masjid. Karena aromanya itu mengganggu kami dan mengganggu malaikat-malaikat. Nah kiasakan aja lagi nang selain pada netak. Apa aja nyata bana orang hendak komat sampat aja lagi. Bahkan itu kalau orang hendak kamat harusnya nah siwak bersih sampat aja. Jangan apa tuh, makanya kita menguap, tutup mulut, jangan sampai aroma kita nang keluar itu mengganggu. Suami istri juga jaga hidung, jaga mata, jaga telinga, jaga hidung, jangan sampai hidung pasangan kita mencium aroma yang tidak sedap. Jaga mata pasangan kita jangan sampai melihat yang jelek dari kita. Begitu. Bersih, agama ini bersih kada denang. Maksudin tuh juhud benar aja. Lihat pakaian sin tuh aja. Juhud benar tuh aja. Juhud tuh lain di pakaian andakannya. Juhud tuh di sini. Sin tuh juhud benar aja pakaian sin gitu aja. Kada kawan nukar, nyana apa? Bukan masalah. Juhud tuh anaknya kada di pakaian. Bisa jadi sin berpakaian gitu mensyukuri nikmat. Ayo mau apa? Juhud tuh anaknya di sini nah. Apa? Ya Allah, sore tadi lain baju, malam lain pulang baju, esok subuh lain pulang, aur belain terus. Karena kuning warnanya, habang, hirang, toska. Ini kayak baju orang anak berkawinan ya ini bang. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Adalah zat yang maha bersih, menyukai kebersihan. Makanya kenapa hammam itu kita WC kita sangat tidak dianjurkan untuk berlama-lama di dalamnya. Kenapa? Pertama kotor, tempat najis, dan dia ma'wal jin, tempat jin. Tapi di masjid ini kita dianjurkan untuk seperti apa jurang tuh, ikan yang berada di kolam, burung yang ada di kebun, santai. Tapi kalau di hammam jangan lawas-lawas. Ini di hammam ya Allah, bekukus hammamnya pian gak ada gampangan. Keluar kajian sidin karamatnya keluar, no untung ada tirabang tak angkat nang kayak ini. Bekukus. Apa kayak kada ada lagi tempat lain selain nang itu. Nang itu mengeluarkan ini mah hidup. Apa?
Kita membawa paping lah. Nah, bagaimana di sana membersihkan batin dan bagaimana membersihkan zahir. Nah, ayo baca. Kebersihan batin dapat dicapai dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti keangkuhan, ria, hasad atau dengki, cinta akan dunia, dan lain-lain sebagainya. Juga dengan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti tawadhu' atau rendah diri, haya atau rasa malu, ikhlas, kedermawanan, dan lain sebagainya. Nah, itu caranya. Limbah takhliyah hanya tahliyah. Makanya datang ke wadah orang wali, wadah itu dibarasihi supaya diisi-isi din. Amun datang membawa wadah nang rigat, apa hendak dituangi susu, sayangnya pang susu bakulat jadinya. Apalagi membawa wadah nang hibak bedahulu, dah hadapan orang meisi. Datang tuh membawa wadah kosong, barasih pulang. Takhliyah, arti takhliyah dibersihkan. Setelah dibersihkan baru tahliyah. Orang kalau hendak mendekor, kalau hendak memasukkan perabot-perabot dalam rumah, dibersihkan dulu rumahnya. Setelah dibersihkan baru dihias rumahnya. Bersihkan dulu diri kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik, sombong, ria, hasad, cinta dunia, wa akhawatuha. Dan kemudian di sana dihiasi lagi dengan makarimil akhlak seperti tawadhu, malu, ikhlas, pemurah, dan lain sebagainya. Baca setelahnya. Ayo terakhir, ayo bismillah. Ayo lakasi, bismillah baca. Hakikat dari sifat-sifat ini serta cara hakikat dari ini sifat dan bagaimana untuk kita mendapatkan al-khalas, yaitu mendapatkan solusinya apa? Baca dulu. Wahaga, ayo. Hakikat dari sifat-sifat ini serta cara menyelamatkan diri dari keburukan dan menghiasi diri dengan keutamaan telah dihimpun oleh Imam Ghazali pada bagian kedua kitabnya Al-Ihya. Pelajarilah dan amalkanlah. Nah, itu menhendak jisidin hakikat dari akhlak ini, kemudian watarigil khalas, dan cara untuk menyelamatkan diri dari keburukan tersebut dan menghiasi diri dari keutamaannya, itu telah dihimpun oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, yang tepatnya itu di bagian kedua. Nah, pelajari jisidin, amalkan, baca kitab Ihya. Siapa orang yang tidak mempelajari kitab Ihya, maka dia tidak tahu malu. Tanda ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Al-Imam Al-Ghazali dan kitab-kitab karya beliau. Tandanya. Allah. Sedikit lagi baca. Adapun kebersihan zahir dapat dicapai dengan meninggalkan yang buruk dan mengerjakan yang baik. Barang siapa menghiasi zahirnya dengan menekuni amal yang soleh, di samping memakmurkan batinnya dengan akhlak yang terpuji, maka sempurnalah kebersihannya. Kelak kalau tidak, ia hanya akan memiliki sebagian saja dirinya, sekedar kejauhannya dari sifat-sifat dan perbuatan yang tercela serta kedekatannya dari sifat-sifat dan perbuatan yang terpuji. Nah, itu ringkas saja jadinya. Kalau hendak sempurna zahir batin, hiasi zahir dengan amal soleh, makmurkan batin dengan akhlak yang terpuji. Selesai. Faqad kamulat nadhafatuhu. Jawabannya, sempurnalah kebersihan zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah sempurnakan kita zahir dan batin insyaallah. Tinggal tadi kasihannya. Tinggal bro. Maka dari karena itu ulun ada juga pulang tuh mencetak buku yang tulisan kemarin dengan cetakan edisi terbaru baru rilis,
yang buku kemarin juga mungkin buahnya ada di luar, cuma dengan edisi yang terbaru, dengan cetakan yang terbaru, yang lihat ya seorang itu kayak apa itu, dengan edisi terbaru. Memang isinya sama aja, cuma ini itu dan lain sebagainya beda. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Bil khusus tentang Wirdul Latif itu sangat perlu dibaca supaya pian tahu keutamaannya dan sebagainya. Baca bismillah, pelajari, dan ulun menulis itu, menghimpunkan itu tidak lain tujuannya supaya manfaat buat orang banyak, supaya lebih gemar lagi baca wiridnya begitu. Tarela seberatan la hadratin Nabi. Al-Fatihah.